Terima kasih teman-teman, saya mau ngasih update dulu ya soal pengaduan kami ke Barreskrim Polri pada tanggal 17 Januari yang lalu bahwa tadi malam kami sudah bertemu dengan tim dari Barreskrim Polri di kantor PP Muhammadiyah untuk mendalami pengaduan kami. Kami sudah sampaikan secara gamblang terkait dengan siapa dalang di balik pemagaran laut dan soal HGB palsu itu. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang cepat Mabes Polri akan segera menetapkan ya dalam kasus pemagaran laut ini dan sekarang sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan kunjungan kami ke KPK, kami juga tadi meminta konfirmasi kepada pimpinan KPK apakah Agwan masih berstatus tersangka dalam kasus korupsi tahun 2016. Itu yang perlu diklarifikasi karena sejauh ini kami belum mendapatkan update apakah dia statusnya tersangka atau tidak. Karena informasinya Agwan pernah dilakukan pencegahan untuk ke luar negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta juga kepada KPK untuk segera periksa kembali mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, karena dia mengatakan bahwa PIK 2 tidak ada hubungannya dengan PIK 1. Dulu pernah diperiksa oleh KPK. Jadi sekarang terang benderang bahwa PIK 2 adalah bagian dari PIK 1 dan kami yakin itu sangat terjadi kasus-kasus korupsi di dalamnya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Ya, saya tambahan. Oke, Julius Ibrani PBI. Saya teknis saja karena pertanyaan teman-teman kan teknis. Di mana korupsinya? Sepanjang yang kami perhatikan, beberapa instansi itu tidak pernah mendapati ada proses administrasi, termasuk mendaftarkan sertifikasi lahan dan segala macamnya. Ya, dalam kasus reklamasi Jakarta itu modusnya selalu suap. Dia suap sehingga tidak perlu ada proses di PTSP, tidak perlu ada proses pemeriksaan, tiba-tiba dalam waktu 1 hari sertifikatnya jadi. Apa pengalaman KPK di perkara itu? Silakan cek dalam kasus-kasus ada pemanfaatan. Ketika terjadi sertifikasi berarti terjadi pemanfaatan. Ketika terjadi pemanfaatan maka harus dipastikan negara mendapatkan apa. Kalau negara tidak mendapatkan apa, di situ terjadi kerugian negara. Titik sampai di situ. Ya, 2 hal itu sudah amat sangat sederhana buat KPK dan sudah amat sangat mudah untuk diusut oleh KPK. Kepada siapa? Silakan cek, ada swasta di situ, ada Agwan dengan Agung Sedayu-nya di situ, ada anak perusahaannya yang setelah kita cek di sana, perusahaannya, kantor-kantornya tiba-tiba berubah dari tempat apa dan segala macam, tidak mampu diidentifikasi. Apakah domisili hukum badan hukum yang seperti itu diperkenankan untuk mengajukan sertifikat? Saya pastikan tidak. Seseorang yang mengajukan sertifikasi lahan, itu domisili hukumnya harus jelas. Harus ada pemeriksaan ini kantornya bodong, perusahaannya bodong atau tidak. Tapi setelah kami cek, semua berubah, tutup, tidak ada staf dan segala macamnya. Pak Gufron sudah di lapangan. Artinya apa? Ada dugaan, tanda kutip, itu adalah badan-badan hukum yang fiktif, yang dipakai sebagai nomini. Di lapangan kami temukan juga bahwa banyak KTP warga tanpa izin digunakan sebagai nomini dari pemilik-pemilik sertifikat itu. Tanya KPK, istilah nomini ini istilah momok buat KPK. Dia adalah modus untuk mengaburkan korupsi-korupsi yang dilakukan. Jadi ini indikatornya sangat mudah lah bagi KPK untuk memeriksa itu. Dan yang paling penting, yang paling penting adalah kita bicara ini untuk siapa? Bukan untuk Said Didu, bukan untuk Abraham Samad. Masyarakat di sana semua terdampak. Nelayan yang tadinya hanya butuh 1 drum untuk melaut, sekarang butuh 3 drum karena dia harus keliling jauh. Ya, itu bahayanya juga sangat ada di depan mata. Kenapa? Tidak ada plang, tidak ada lampu. Sewaktu-waktu dia bisa menabrak dan tenggelam di laut itu. Masyarakat juga terdampak. Kenapa? Wilayah yang dipagari tentu tidak bisa diambil ikannya. Pagar menggunakan plastik, triplek HPL segala macam, tentu itu merusak lingkungan. Jadi ini multidimensional. Saya pikir 1 PIK 2 itu ditangani, maka multidimensi yang bisa diberesi oleh negara ini. Makanya ini bukan soal 1-2 orang, ini soal masyarakat, ini soal negara. Jadi kalau Kejaksaan Agung telah menerbitkan penyelidikan, KPK bisa berkoordinasi. KPK bisa mensupervisi apa yang dikerjakan Kejaksaan Agung. Dan bahkan apabila dia tidak berjalan, bisa mengambil alih agar berjalan. Kasusnya apa? Banyak sekali contohnya. Dan kami akan monitor, berjalan atau tidak berjalan, kami akan pasang badan untuk terus bersuara di publik. Gitu.